Haleluya. Bukan kitab kita sama-sama. Hari ini kita masih ada dalam pembahasan baru kita 33 dasar sukacita orang benar. Sama-sama bilang sama saya harus bersuka cita. Minggu lalu saya bahas tentang apa, masih ingat? Halo? Masih ingat? Dosa kita diampuni. Yang itu saya khotbah atau doa Stefanus? Yang mana yang saya khotbah? Minggu lalu dasar sukacita orang benar, doa Stefanus atau dosa kita diampuni? Yang pasti kalau sudah pakai logika, doa Stefanus pasti masuk 33 doa yang luar biasa. Jadi pasti bukan itu. Pasti yang ini. Tapi nggak tahu, bisa salah. Jadi sebetulnya saya khotbah, saya perhatiin nggak sih? Lama-lama saya tersinggung. Bayangin yang baru minggu kemarin lu lupa, apalagi yang tahun dulu. Minggu lalu, sukacita pertama, dosa kita sudah diampuni. Gini. Coba baca sebelah kanan itu. Tulisannya apa itu? Gereja Bethel Indonesia, bukan HKBP, right? Ya, ini dua gereja yang berbeda. Di HKBP, jangan sekali-sekali, sehebat apapun amang pendeta ngomong, jangan sekali-sekali bilang, amin! Woo! Saudara akan bikin bangun seluruh gereja. Ya kan? Walaupun saudara jemaat glow, but never do it. Karena HKBP percaya bahwa gereja harus teduh. Nah, gereja Bethel Indonesia itu gereja yang kalau kata orang modern sekarang itu gereja gerakan apostolik dan profetik. Apostolik artinya percaya pada pengajaran rasul-rasul, dan profetik artinya percaya pada pengajaran nabi-nabi. Ya kan? Nah, gereja dengan model seperti ini, apostolik, profetik lah, karismatik lah, pantekostal lah, gereja ajaran-ajaran begini, yang pertama, tidak boleh tidak bergerak. Tidak boleh, dilarang keras. Misalnya nyanyi, dia bangkit, dia hidup selamanya, itu dilarang. Karena gereja aliran kita ini, meskipun nyanyi haleluya 12 kali pun harus bergerak. Haleluya, haleluya, harus bergerak. Yang kedua, gereja aliran kita ini dilarang diem. Karena gereja kita bukan ICU, oke? Ya, kan? Di ICU, don't make any noise. Ya, kan? Nah, di gereja kita boleh. Minimal kalau pendeta khotbah, kalau yang disampaikan yang menguatkan hati saudara, minimal saudara bilang, amin. Misalnya pendeta bilang, di luar Yesus kita binasa karena Yesus satu Tuhan dan Juru Selamat. Kita bilang, amin. Coba. Hanya Yesus satu sumber kemenangan kita. Itu. Nah, tapi nggak semua amin. Misalnya gini, saudara-saudara, kalau sudah hidup dalam kedendaman, saudara akan mati dan masuk ke neraka. Amin. Nggak usah. Kita tidak mau mengaminkan mati masuk neraka. Iya ya. Tapi itu bless me, gitu. Bless you. Iya kan? Saudara-saudara, kalau sudah hidup dalam kebencian, kedendaman, kepahitan, sudah mati masuk neraka. Jawabannya gini. Itu. Yang pertama apa tadi? Yang kedua apa? Itu. Yang pertama apa? Yang kedua? Itu. Gitu, gereja tuh harus gitu. Amin. Kalau ada yang cukup seru misalnya gitu, saudara-saudara sudah dikasihi Tuhan. Yeah. Coba. Jangan. Coba. Gitu. Kalau sesuatu yang meyakinkan buat saudara sudah dicintai oleh Tuhan. Yes. Gitu.
Saudara-saudara, kalau sudah mati, sudah pasti masuk surga. Nah, itu. Minimal belajar itu dulu. Gini, gereja kita 6 tahun, oke? Ini masuk ke 7 tahun. Biasanya anak umur 6 tahun bicara masih cadel-cadel. 7 tahun, nah itu dia mau masuk kelas 1 SD, dia harus sudah bisa bicara baik. Nah, jemaat di sini juga gitu. Dulu masih amin. Yeah. Sekarang harus sudah mulai jelas sama-sama. Amin. Yeah. Yes. Itu 4 ya. Setiap saya khotbah atau siapapun yang khotbah di sini, kalau saudara datang sini, jangan kerjakan ini di GPIB, di Katolik apalagi, ya kan? Atau di HKBP, no. Lalu bilang Gilbert yang suruh. Saudara bikin perpecahan gereja kalau begitu, ya. Itu dulu kita belajar, oke? Ya. Nanti setelah 10 tahun baru saya ajarkan yang baru lagi. Masih ada 3 yang harus sudah belajar kalau 10 tahun nanti. 1, nah itu. 1 lagi, satu lagi, itu 3 itu sudah mesti belajar, Tapi jangan sekarang. Anak kecil nggak usah urus yang dewasa punya, ya kan? Ya kan? Nanti 10 tahun belajarnya apa? Sama sama nah, itu. Kalau sekarang nggak enak, muka saya nggak cocok sama omongan itu. Ya kan? Saya bilang, nanti kalau udah bertobat sungguh-sungguh ya. Oke, hari ini saya mau bicara tentang kita buatan sorga. Sama-sama bilang, saya buatan sorga. Taruh tangan kanan saudara di dada. Nah ini yang namanya langkah profetis. Kita bilang, saya buatan sorga. Tahukah saudara, buatan menentukan kualitas. Itu bukan amin. Bukan. Nggak ada hubungannya sama mujizat kok, ya kan? Kan saya lagi bicara yang umum. Harga, ya kan? Terbalik jadinya. Buatan menentukan harga. Ini udah mulai mantap. Buatan menentukan harga. Sepatu dengan model yang sama, satu buatan Ciamis, satu buatan Italy, mana harganya lebih mahal? Saya nggak bisa bilang sama kok. On. Modelnya sama, tapi buatannya beda, bos. Harganya beda. Soalnya kan sama kan? Encinya bilang, bos, buatannya beda, bos. Satu Ciamis, satu lagi Itali. Yang ini harganya 50.000, yang ini 5.300.000, bos. Buatan menentukan harga. Buatan menentukan harga. Nah gitu. Jangan sampai dengar khotbah terus gini. Oh iya, ada salah satu peraturan Gereja Bethel Indonesia, ini secara umum ya, yang belum saya kasih tahu sama saudara. Peraturan Gereja Bethel Indonesia, ini berlaku buat seluruh Gereja Bethel Indonesia yang ada di muka bumi ini. Peraturan seluruh Gereja Bethel Indonesia, di dalam gedung Gereja Bethel Indonesia tidak boleh ada patung. Nah, kalau saudara sementara saya khotbah, saudara diam begini. Lalu orang dari Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia datang ke sini, gue bisa diberhentiin. Karena dia bilang, ngapain ada patung di dalam gereja? Makanya saudara, untuk supaya saudara menolong saya, saudara gitu, amin. Yes. Nah, gitu. Sama gini, saya dengar di gereja kita ternyata banyak juga orang yang dari gereja Katolik. Mungkin dari menantunya, dari saudaranya, dia dari gereja Katolik, cuman hari itu dia nggak sempat, terus dia datang ke sini gitu kan, iya kan? Ada yang udahlah saya diberkati di Glow juga oke lah, atau gereja sama ya kan? Nah, kalau ada saudara-saudara kita dari gereja Katolik, tiba-tiba lihat saudara duduk begitu, nah dia pikir saudara patung Maria. Nah dia bisa sembah saudara kan?
Ada bapak-bapak yang lihat saya gini. Kalau bapak, Pak, wajahnya kayak patung Yudas Iskariot, Pak. Saya takutnya pengurus gereja angkat bapak buang keluar, Pak. Gua sakit kepala ada urusan sama Gilbert. Kenapa? Batuk? Di komik saja, Pak. Saya ulangi sekali lagi. Buatan menentukan harga. Harga menentukan ketahanan. Menentukan kualitas. Sama-sama bilang sama saya kualitas. Ya. Jadi kalau sudah ada masalah, kecewa, ciamis. Kalau sudah ada pergumulan dalam rumah tangga, lalu bilang, pendeta saya udah gak kuat. Saya mau cerai aja ciamis. Iya kan? Benar. Ya pendeta, mama papa saya cerai, mau kawin lagi. Makanya saya lari ke narkoba, saya udah gak tahan, ciamis. Ya. Setelah menatap saya dan bilang, saya gak kuat di pelayanan begini pendeta. Orang pelayanan juga kadang kala mulutnya gak karuan. Saya mau keluar, silahkan keluar ciamis. Iya kan? Karena harga menentukan kualitas. Jadi kalau baru ada badai, ada masalah, lalu kecewa, keluar, nggak tahan, namanya made in. Kita buatan surga. Sama-sama bilang saya buatan surga. Buatan surga itu ibarat kayu, dia itu kayu hitam, kayu besi. Itu ditaruh di laut, makin kena badai, jeder, makin keras. Makin lama dia di situ, makin jadi besi. Nah, lihat. Orang kalau pengetahuannya kurang, udah diajarin. Ya. Tapi kalau cuma kayu-kayu biasa, bambu-bambu biasa, bahaya. Kena badai, lama-lama kumpriang. Tapi kalau kita buatan sorga, oh saya mau bilang sama-sama, kalau kita buatan sorga, badai, angin, ribut, gelombang tidak bisa menggoncangkan kita karena kita buatan sorga. Efesus pasal 2 ayat 6 sampai ayat 10. Dan haleluya, di dalam Kristus Yesus, Ia Allah telah membangkitkan kita juga. Oh haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Ia membangkitkan saya juga. Berarti gini, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kita. Oh, saudara pasti nggak dengar bahasa ini. Kalau saudara dengar, saudara nggak bisa cuma. Coba, think of this. Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kita. Amin. Saudara tahu apa artinya? We have the same power, we have the same engine. Kita punya kuasa yang sama, kita punya mesin penggerak yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Amin. You mean to tell me sudah panik karena penyakit, sudah panik karena badai, sudah panik karena persoalan. Saya hari ini mau tegaskan buat saudara, kalau roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam diri kita, roh yang sama yang akan menuntun kita melalui perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya, roh yang membangkitkan Kristus ada dalam diri saya. Berarti saya nggak mungkin bilang, ya tapi pendeta saya mau lepas dari dosa, tapi ya gimana ya pendeta ya, susah. Kayak orang Papua itu satu, dia pulang dia berangkat pagi-pagi buru-buru. Istrinya tanya, Papa, kenapa kok buru-buru? Saya sudah terlambat ini.
Sudah, Papa minum kopi saya sudah dulu. Ah, tidak. Ada di kantor. Ya sudah, kalau gitu minum air putih. Ah, sudah, ada di kantor. Ya udah, kalau gitu Papa minum kue-kue, makan kue-kue dulu atau ah, sudah, nanti ada di kantor. Ya kalau kau mau buru-buru, kau cium saya sudah. Ah, ada di kantor. Itu kacau. Jangan ketawa, Pak. Bapak bilang, ada juga di kantor saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau roh yang membangkitkan Kristus di antara mata dalam diri kita, apapun badai yang sedang terjadi, saya nggak mau tahu. Ya kan? Apapun tawaran iblis yang ada dalam diri saya nggak mau tahu, karena roh itu akan membangkitkan saya dan memampukan saya melewati segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Saya nggak akan takut ketika dokter berkata kamu nggak mungkin bisa punya anak. Saya nggak akan khawatir ketika dokter berkata kanker sudah menyebar di seluruh tubuh anak kamu. Ginjal kamu kondisinya sudah parah. Kita nggak akan khawatir, ya kan? Orang sekarang apa-apa khawatir. Baru ada kutil khawatir. Pendeta ada kutil, tolong doain kutil. Pendeta juga bilang dalam nama Yesus, kutil keluar. Saya itu orang Sangir satu. Panik sekali datang ke dokter. Dokter, tolong dokter. Saya panik sekali. Dokter bilang, sakit apa? Ya ini, ada penyakit dokter. Ya saya juga tahu orang datang ke sini pasti kan ada penyakit. Tapi sakit apa? Iya, nggak enak dong sakit. Saya nggak mau ngomong, takut malu. Kita mesti kasih tahu sakit apa. Dia deketin dokter, dia bilang, panu. Dokter bilang, kalau cuma panu gampang, nanti saya kasih obat nama kalpanas, nanti kamu gosok hilang. Hah? Apa yang digosok, mana yang hilang? Ya kamu gosok di bagian panunya, bagian putihnya itu, nanti otomatis dalam waktu seminggu pasti hilang. Wah, dokter bagaimana? Cuma itu kok yang putih, dia bilang gitu. Jadi maksudnya dia maunya yang putih itu nyebar ke seluruhnya. Jadi dia maunya gosoknya di bagian hitamnya, supaya hitamnya hilang, tinggal putihnya. Kacau itu. Memang hidup banyak kacau-kacau. Ada orang Papua lagi satu, aduh. Orang Papua satu ini suka pemabuk sekali. Orang Papua suka mabuk sekali. Mabuk sekali. Dia tiap malam mabuk. Sampai istri dengan anak so jengkel sekali. Akhirnya dikunci udah. Karena setiap kali mabuk pulang jam 2, jam 3 gitu. Mengganggu sekali. Akhirnya satu kali dia mabuk, dia pulang jam 2 itu. Dia ketok-ketok pintu, nggak dibuka. Ketok-ketok lagi nggak dibuka. Gedor-gedor sampai dia tendang nggak dibuka. Akhirnya dia panggil, Mama, Sasu pulang Mama. Mama, Papa su pulang ini. Mamanya mau buka pintu. Mama, Papa sudah di depan ini Mama, yang mau buka pintu. Dia geror lebih kencang. Anak, Papa su pulang ini. Anak, Papa su pulang. Tetap masih enggak. Akhirnya dia tidur depan pintu. So mabuk tuh. Dia tidur depan pintu. Anak mau berangkat sekolah jam 7 pagi, dia buka pintu, dia tak kaget hancur. Dia lihat, dia buka pintu. Wih, Papa, dia bilang, Papa. Lalu Papa marah sekali, Papa bilang, saya bukan kau Papa, saya anjing di sini. Oh, dia so marah sekali, dia bilang, saya bukan kau Papa, saya anjing di sini. Anaknya kaget kan, apa? Kalau kau anjing, coba kau gonggong. Apa? Kalau kau anjing, coba kau gonggong. Aduh, turut berduka cita, saudara. Saya mau sudah tertanam dalam pikiran saudara, bahwa roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada dalam diri saudara. Amin. Jadi kalau saudara menghadapi badai apapun, ingat, roh yang membangkitkan Kristus di antara orang mati ada dalam diri saya. Kenapa saya harus takut? Kenapa saya harus khawatir? Kenapa saya harus gentar? Kenapa saya harus berpikir yang buruk? Dia yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dia yang memberikan kepastian, kemenangan, dan perkara besar buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan apa? Tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sama-sama bilang sama saya, melimpah-limpah. Tuhan tidak pernah rancangkan saudara untuk biasa-biasa. Yes. Ini ngajarin patung-patungnya susah nih. Tuhan tidak pernah rancangkan kita untuk biasa-biasa. Senang nih saya. Saling saudara.
Semangat. Tuhan tidak pernah rancangkan kita untuk pas-pasan. Ini. Ngapain Tuhan kasih sudah pas-pasan? Siapa yang setuju sama saya bahwa Allah kita kaya? Amin. Oke. If you are rich, kalau saudara kaya, what is your plan for your kids? Kalau saudara kaya, apa rencana saudara buat anak-anak saudara? Saya beliin tanah 3 kali 4 meter, pendeta. Untuk apa? Ya supaya dia ada usaha MCK, mandi cuci kakus. La ilaha illallah. Iya ya. If you are rich, saudara akan beli rumah anak saudara di mana? Pondok Pucung. Pondok Pucung apaan sih? Bukan kuburan kan? Pondok Pucung di mana? Sebelah Pondok Indah. Pondok. Gini, kalau sudah kaya, saya akan belikan kaya sekali Pondok Indah. Ya kan? Kalau biasa-biasa, Pondok Pucung. Kalau saudara nggak punya apa-apa, saudara kasih buat anak saudara Pondok Rangon. Ya kan? Indonesia senang pengulangan gitu. Rawa Mangun, Rawa Belong, Rawa Pulau Gebang, apa lagi? Pulau Gadung, Pulau Mas, ya kan? Terus apa? Kebun jeruk, kebun nanas, kebun kacang, kebun sirih, yang paling parah kebun kosong. Orang Sangir, ya kan? Pindah ke Jakarta, dia tinggal di kebun kosong. Dia kirim surat sama DP mama, Mak, puji Tuhan kita kosong bisa kontrak di kebun kosong. Ya marah DP mama, dia bilang kembali juga mari. Kita walaupun susah kita masih punya kebun cingkek, kita masih punya kebun kelapa. Bikin apa ngana kontrak tapi di kebun kosong? Ngana bukan kontrak, itu mah bakema. Aduh. Tuhan kita punya begitu banyak. Nggak ada alasan dia rancangkan buat kita pas-pasan. Yang setuju katakan amin. Nggak ada rancangan Tuhan untuk kita jadi biasa-biasa. Selalu Tuhan punya rancangan untuk kita hidup luar biasa bagi kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Jadi gini, setiap orang lahir, ini kebenarannya, setiap orang lahir sebetulnya Tuhan sudah siapkan gudang buat dia. Setiap orang lahir sebetulnya Tuhan sudah siapkan gudang berkat buat dia. Amin. Nah, saudara boleh komplain dengan saya dan bilang, pendeta, kalau Tuhan sudah siapkan gudang berkat, kenapa dia nggak curahkan seluruhnya buat saya? No. Anggur yang baru tidak bisa disimpan dalam kirbat yang lama. Tuhan pengen sekali curahkan gudang berkat itu dalam hidup saudara. Tetapi persoalannya kadang-kala kita belum siap. Gini. Ada orang miskin saja sombong, apalagi kaya. Lu betul. Orang kayak gitu nggak bisa kaya. Miskin aja sombong. Saya ketemu orang yang punya perusahaan lebih dari 50. Tapi kalau saya janji ketemu untuk pelayanan sama dia, gampang sekali. Tiap minggu dia ada di gereja. Dan kalau kadang-kadang dia telepon dan cuma bilang, pendeta, udah lama nih gak dapat kekuatan firmannya, datang dulu sebentar. Kita atur 3 hari pasti dia ada waktu. Dia punya perusahaan lebih dari 50, kalau ngobrol gak pernah, aduh pendeta saya ditunggu orang, gak pernah. Tapi ada orang cuma punya 1 warung, mundur dari pelayanan. Aduh pendeta saya mundur dulu dari pelayanan ya. Kenapa ada masalah? Enggak pendeta, ini warung kacang hijau ketan hitam saya lagi rame pendeta. Kalau minggu, darah Yesus, sudah jatuh kacang hijau ketan hitam. Ya kan? Itu cuma gara-gara kacang hijau ketan hitam lu mundur dari pelayanan. Tuhan bilang biar tuh kacang hijau sama kacang hitam terbang tinggi-tinggi. Jadi ada orang memang kapasitasnya tidak bisa diberkati. Ya.
Ada orang miskin aja nggak mau bayar perpuluhan. Ya justru karena itu pendeta, karena kita miskin, gini. Saudara dapat penghasilan 700.000. Perpuluhannya cuma 70.000. Ya buat pendeta cuman, tapi kan 70.000 besar pendeta. Tunggu. 70.000 aja lu nggak bayar. Apalagi kalau sudah dapat penghasilan 700 juta. Tak kaget sendiri kan. Hah? 70 juta mesti kasih gereja. Aish. Tunggu dulu. 70 aja saya nggak bayar, apalagi 70 juta sudah Jo. Kita kalau mau kasih pendeta 1% saja sudah. Gini. Sudah nggak bayar perpuluhan, gereja tetap maju. Tapi kalau sudah setia bayar perpuluhan, berkat Tuhan akan luar biasa buat hidup saudara. This is not about the amount. Ini bukan soal amountnya. Ini soal obedience, soal ketaatan, dan soal kesetiaan. Obedience and faithfulness, ketaatan dan kesetiaan kita yang menuntun kita pada kemuliaan Tuhan. Ya, setuju sama saya, katakan amin. Ya. Ada orang susah aja ngotot sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan biarkan saya hidup menderita? Malaikat bilang, lu susah aja ngeyel deh. Apalagi kaya lu. Ya. Susah aja udah berani ngelawan sama Tuhan, apalagi kaya. Bisa petang-petang, Tuhan, turun sini. Saya kemarin bayar perpuluhan berapa tahu? 100 juta. Saya nggak mau ditumbangin tangan pendeta. Tuhan sendiri yang tumbangin tangan saya. Benar. Gini ya, saya ini jadi pendeta udah 28 tahun. Dan saya pelajarin, ada orang udah jelek, anaknya susah bayar uang sekolah, penyakitan, masih selingkuh. Bisa bayangin nggak gimana kalau ganteng dia? Ya kan? Seorang ibu datang ke saya lalu bilang, pendeta, saya udah nggak tahan sama suami saya selingkuh, bisa konseling. Saya bilang, kalau suaminya bisa datang, ayo. Bener, suaminya datang. Sorry ya, nggak apa-apa saya ngomong apa adanya ya. Ya, kan saya gembala. Di antara kita kan tidak boleh ada dusta kan? Jadi saya ngomong apa adanya ya. Pas saya lihat lakinya, ya ampun. Dalam hati ini orang nggak bakal kaya. Anak nggak sekolah, makan susah, muka jelek, selingkuh. Dalam hati saya, sial amat cewek yang mau diselingkuhin dia itu. Udah gitu penyakitan lagi. Dalam hati saya, ya ilah, ini bapak, gimana kalau ganteng? Yang subur sih disikat sama dia. Makanya anggur baru tidak bisa disimpan dalam kirbat yang lama. Kirbatnya ini harus di-enlarge dulu. Makanya Tuhan harus mold us, harus proses kita, bentuk kita, hancurin kita kadang-kala dulu. Dia buat bejana yang baru, yang cukup, untuk menampung kapasitas berkat yang dipersiapkan buat kita. Ngerti mau saya? Nah, keadaan itu memang berat. Keadaan itu memang sukar, I know. Tetapi, tadi sudah saya bilang, kita ini buatan sorga. Dibentuk gimana pun gak bakal hancur. Akan pasti jadi lebih indah dan lebih luar biasa. Yang setuju katakan amin. Dan dibentuk gimana pun gak usah stres. Karena roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam diri kita. Amin. Nah, tetapi setelah itu, ini dia nih. Ayat yang ke-7. Supaya pada masa yang akan datang, maksudnya setelah melewati proses itu, amin. Halo? Setelah melewati proses itu, pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan terhadap kita dalam apa? Kristus Yesus. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Amin. Itu bukan hasil usahamu, but gift of God. Sama-sama bilang sama saya grace. Sama-sama bilang sama saya kasih karunia. Saya mulai khawatir dengan pengajaran hari-hari ini yang sibuk dengan kasih karunia, tanpa membarengi dengan perseverance, ketekunan,
dan juga kesetiaan. Gini, betul keselamatan kita adalah anugerah. Tetapi rumah tangga yang bahagia bukan anugerah tapi perjuangan. Amin. Betul kita diselamatkan karena anugerah. Tapi karakter kita bisa berubah bukan karena anugerah, tapi karena perjuangan. Gila. Nah, betul hidup kita kasih karunia. Tapi kalau kita bisa sukses itu perjuangan. Perjuangan kenapa? Perjuangan karena kita sudah menerima kasih karunia, kita tidak mau mempermalukan Tuhan. Saya sudah menerima begitu banyak dari Tuhan, saya mau berjuang supaya saya bisa mempermuliakan Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi kasih karunia selalu berdampak. Halo? Kasih karunia selalu berdampak. Amin. Berdampak. Jadi nggak bisa, oh iya, kalau saya cerai ya mungkin Tuhan belum kasih karunia buat saya. Darah Yesus, lu yang gila kok Tuhan disalahkan. No. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang apa? Memegahkan diri. Artinya apa? Belajar jadi orang yang tahu diri. Karena Tuhan sudah buat banyak buat saya mesti melayani Tuhan. Kenapa orang keluar dari pelayanan? Karena nggak tahu diri. Kenapa orang nggak tertarik melayani Tuhan? Karena nggak tahu diri. Kenapa orang udah Kristen masih hidup dalam dosa? Karena nggak tahu diri. Orang kalau tahu diri takut berbuat dosa. Orang kalau tahu diri nggak bisa, nggak pasti melayani Tuhan. Orang kalau tahu diri nggak akan pernah bersungut-sungut, selalu bersyukur karena Tuhan itu baik. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Setuju katakan amin. Karena kita ini, haleluya, apa? Buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk, nah jelas. Kita diciptakannya oleh Tuhan dan ada tujuannya. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita apa? Taat, supaya kita setia, supaya kita apa? Hidup di dalamnya. Setuju sama saya? Katakan amin. Nah, penjelasan yang saya mau bagikan buat saudara sebelum saya doakan setiap saudara, begini, klik. Ini saya waktu kecil. Sengaja saya ambil foto ini. Saya waktu kecil. Tapi lain kayaknya. Kenapa? Saudara pikir waktu saya kecil saya segede ini? Enggak. Saudara bisa bayangin kalau saya lahir segede begini, terus mama saya segede apa kandungannya itu? Ya kan? Mama saya lagi di Monas, pusernya ada di Ancol. Ya. Kita ini dasarnya dulu yang harus kita ngerti ya. Dasarnya dulu yang harus kita ngerti. Kita ini bukan buatan dunia, lalu disempurnakan oleh tangan Allah ketika kita bertobat. No, sama sekali enggak. Yang benar adalah ini. Klik. Kita ini buatan Allah yang dirusak oleh setan ketika kita jatuh dalam dosa, lalu akan disempurnakan kembali sama seperti waktu kita diciptakan. Amin. Makanya hidup Kristen bukan hanya meninggalkan dosa, tapi hidup Kristen benci dosa. Sama-sama bilang sama saya benci dosa. Ngerti sampai di sini? Kenapa? Dosa yang ngancurin hidup kita kok, dosa yang merusak hari depan kita kok. Dosa. Makanya every sin bring damage. Setiap dosa membawa kehancuran. Saya nggak habis pikir kalau orang Kristen cuma puas pada meninggalkan dosa. No. Kita bukan hanya sampai pada meninggalkan dosa, kita harus ada pada sebuah titik di mana kita benci dosa. Sama-sama bilang sama saya benci dosa. Amin. Karena kapasitas kita dirusak akibat dosa. Pikiran kita dirusak akibat dosa. Hari depan kita hancur karena dosa. Rumah tangga kita hancur. Anak-anak kita terima kutuknya akibat dosa. Ngerti sampai di sini? Sama-sama bilang sama saya harus benci dosa. Sama-sama bilang saya harus benci dosa. Amin. Lihat selanjutnya, klik. Nah, Alkitab bilang kita diciptakan untuk perbuatan baik. Nah, waktu kita diciptakan, ini dulu. Ada 6 hal penting yang harus kita mengerti waktu kita diciptakan, pada saat kita diciptakan. Yang pertama, tidak pernah mengalami malu. Alkitab berkata, Adam dan Hawa telanjang tetapi keduanya tidak merasa malu. Kenapa? Ada kemuliaan Tuhan. Makanya Alkitab bilang, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Kenapa kita malu? Karena kita hidup dalam dosa. Kita berzina, kita bohong, kita curang, kita halalkan segala cara, kita dendam, kita balas yang jahat dengan yang jahat. Di hati kita simpan segala kecurangan. Nah,
Kalau hidup kita nggak benar, kita akan hidup dengan begitu banyak hal-hal yang mempermalukan. Tapi waktu hidup kita benar, Alkitab bilang Tuhan bahkan merubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, waktu kita diciptakan tidak pernah takut. Alkitab tidak pernah berkata ketika Adam lagi berjalan-jalan di Taman Eden, tiba-tiba dia lihat macan, dia lari. Lalu kemudian karena dia lelah berlari, dia naik pohon, tiba-tiba dia lihat ular. Lalu dia turun, dia lari lagi, dia masuk ke sungai. Dia lihat ada buaya, dia lompat lagi dari sungai, dia lari lagi lari, tiba-tiba dia lihat macan. Dia nikung lagi, dia lari lagi. Ada beruang di sana, dia lari lebih kenceng lagi. Sepanjang hari itu Adam nggak buat apa-apa kecuali lari-larian di Taman Eden. Ya, no. Dengar baik. Tidak ada yang menakutkan buat Adam. Saya bisa bayangin gitu ya, kalau Adam gatel dia panggil macan, Chan, taruh dulu belakang. Jangan keras-keras. Nah, kalau dia mau nyebrang sungai kan belum ada duduk tuh waktu itu kan, belum ada apa itu jembatan waktu itu kan. Jadi kalau dia mau nyebrang, ya, buaya, coba 40 buaya ngantri sini nih. Kepalanya ditonjolin dong. Saya mau naik ke atasnya, pluk nyebrang. Iya kan? Kalau lagi duduk-duduk, wah mangga bagus tuh. Pak, dia panggil jerapah kan, Pak. Dalam sundulin mangga 2 yang bagus-bagus di situ. Enggak ada yang menakutkan. Kenapa hidup kita penuh ketakutan, kekhawatiran? Karena kita hidup dalam dosa. Dosa yang membuat manusia takut. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita tahu roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Setuju katakan amin. Yang ketiga, waktu kita diciptakan, tidak pernah mengeluh. Tuhan yang menatap Adam dan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Bukan Adam yang mengeluh, Tuhan. Gimana sih ini? Kebo ada jantan ada betina. Ayam ada jantan ada betina. Capung yang kecil ada jantan ada betina. Aku masa mau kawin sama capung? Lalu Alkitab berkata karena Tuhan kesian sama Adam. Akhirnya Tuhan bilang, iya ya, kita kasih pendamping yuk. No. Adam happy aja. Amin. Hidup Kristen tuh happy aja bos. Amin. Hidup Kristen gak usah ngeluh ini, ngeluh itu, gak usah. Tepat pada waktunya Tuhan sediakan segala sesuatunya. Haleluya. Amin. Orang yang ngeluh adalah orang yang gak percaya bahwa Tuhan itu baik. Orang yang ngeluh adalah orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu hebat. Orang yang ngeluh itu orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Amin. Apa yang terjadi? Di Taman Eden, manusia diciptakan tidak mengeluh. Yang keempat, waktu kita diciptakan, tidak pernah berpikir negatif. Pernah gak kita baca dalam Alkitab? Maka Adam dan Hawa berkelahi. Lalu kemudian Hawa bilang sama Adam, hati-hati lu ya kalau punya perempuan lain. Lalu Adam menatap Hawa dan bilang, mana ada perempuan lain? Kamu dasar berpikiran yang enggak. Ya siapa tahu makhluk UFO. Cuman kamu yang baru diciptakan. Makanya kalimat, hanya engkau satu-satunya di muka bumi dalam hidupku. Itu kalimat Adam sebetulnya. Adam yang bilang sama Hawa gitu, sayang. Hanya engkau satu-satunya dalam hidupku. Ya memang kalau cuma satu, yang lain siapa? Tidak ada pikiran-pikiran negatif. Sampai ular datang pun dia gak berpikir negatif. Ya. Orang kalau isi hidupnya dengan pikiran negatif, saya bilang rugi sendiri. Engkau tidak diciptakan untuk mengisi hidupmu dengan pikiran negatif. Waktu pikiran negatif mulai datang, dendam, kebencian, kepahitan, kekhawatiran mulai datang, yang terjadi penyakit mulai menyerang dalam tubuh saudara. Tapi Alkitab bilang hati yang gembira, hati yang bersyukur, hati yang selalu positif adalah obat. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya waktu kita diciptakan, tidak pernah gatal. Alkitab tidak pernah berkata, maka kemudian Adam menabur di tanah itu gagal total. Sehingga Hawa memanggil dia Gatot. Singkatan dari gagal total. Ya kan? No. Tidak pernah gagal. Apa saja yang dikerjakan yang berhasil. Selanjutnya waktu kita diciptakan, klik, tidak pernah susah.
Alkitab tidak pernah berkata, maka Adam jalan di bawah pohon tomat, mengambil gitar dan menyanyi. Betapa malang nasibku. Tidak pernah susah. Mereka selalu ceria. Berarti waktu Tuhan pulihkan kita, what is God's plan in our life? Apa rancangan Tuhan buat hidup kita? Tidak pernah malu, amin. Selalu diberkati, selalu penuh kemuliaan, tidak pernah takut, selalu hidup dalam iman, tidak pernah mengeluh, selalu bersyukur, tidak pernah berpikir positif, tidak pernah berpikir negatif, selalu berpikir positif, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, tidak pernah gagal, tapi apa saja yang diperbuat berhasil, tidak pernah susah, tapi lebih daripada orang-orang yang menang, yang setuju katakan amin. Nah, selanjutnya saya catat di sini, dengan lain kata kita diciptakan yang pertama dalam sukacita, yang kedua dalam apa? Keberhasilan, yang ketiga apa? Penuh keyakinan, dan yang keempat selalu hidup bersemangat. Jadi kalau kita bebas dari dosa, ini akan terjadi dalam hidup kita. Sukacita, apa saja yang kita buat berhasil, penuh keyakinan, dan berjalan dalam apa? Semangat, klik. Namun apa yang terjadi? Dosa apa? Merusak semuanya. Makanya saya bilang kita bukan hanya perlu berhenti berbuat dosa, tapi kita harus sampai pada titik apa? Benci dosa. Klik selanjutnya. Nah, sebagai penutup, sebelum saya berdoa buat saudara, sekarang saya tekankan, kita perlu kembali pada kesadaran kita ini buatan Allah. Sama-sama bilang, kita ini buatan Allah. Apa kita buatan Allah? Satu, kita harus dekat dan tunduk serta ikuti aturan-aturan Allah. It's just like Wi-Fi. Kalau saudara punya device, saudara punya gadget, ya kan? Harus tersambung dengan Wi-Fi, ya kan? Meskipun gadget itu mahal, saudara beli mungkin 10 juta, saudara mungkin beli 8 juta, saudara beli 9 juta. Tapi waktu saudara keluar dari area Wi-Fi, can work. Gak bisa berbuat apa-apa. Saudara gak bisa kirim message, saudara gak bisa dapat message. Itu yang Alkitab bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu boleh punya gadget yang mahal. Tapi karena kamu gak dekat dengan Tuhan, kamu gak tunduk sama Tuhan, kamu gak ikutin aturan-aturan Tuhan, kamu gak bisa ngalamin semua yang baik dari Tuhan. Amin. Sebaliknya, walaupun gadget saudara harganya 1,5 juta, tapi kalau saudara masuk dalam wilayah Wi-Fi, saudara tetap bisa berkomunikasi. Ya kan, ngerti sampai di sini? Amin. Ngerti kan Wi-Fi? Wifi. Lu kayak orang Belanda lu. Saudara ngomong di Belanda Wi-Fi, sampai botak nggak ada yang ngerti saudara. Betul. Di Belanda saudara ngomong Wi-Fi, dia Wi-Fi. What is that? Nggak ngerti. Mesti bilang Wifi. Oh Wifi. Oh ya. Wifi. Ya. Oh, di Manado Bifi itu artinya semut saudara. Ya. Kan dia bilang Wifi. Oh kakaknya Bifi. Mungkin semua terang-rang kali Wifi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang saya mau tegaskan, ya, kapan hidup kita bisa mengalami sukacita itu? Kapan kita bisa ada pada potensi maksimal kita? Waktu kita dekat sama Tuhan. Amin. Kita ada di wilayah Wi-Fi-nya Tuhan. Makanya Alkitab bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tunduk pada Tuhan. Karena Alkitab bilang, tunduk pada Allah lawan iblis, maka iblis akan lari. Dan ketika waktu kita ikuti aturan, artinya apa? Kita bilang kalau kamu tidak memiliki kiri mau memiliki kanan, kamu akan diberkati. Kamu tidak turun tapi naik, tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, kita perlu kembali pada kesadaran kita ini buatan Allah. Kita harus kembali kepada tujuan kita diciptakan, yaitu melakukan pekerjaan baik. Benci itu baik nggak? Cerai itu baik nggak? Selingkuh sama suami orang baik nggak? Gangguin laki orang baik nggak? Pacaran sama orang yang tidak seiman baik nggak? Tempeleng istri baik nggak? Maki anak kalau dibilang tolol baik nggak? Maki orang tua bilang nggak ada otak baik nggak? Maki suami lalu bilang dasar suami. Gara-gara kamu hidup saya selalu sengsara. Baik nggak? Kita tidak diciptakan untuk hidup seperti itu.
Amin. Balas yang jahat dengan yang jahat baik nggak? Dendam baik nggak? Ngomongin orang di belakang baik nggak? Kalau kita orang isi halo, ada di belakang tuh. Sama-sama bilang, saya tidak diciptakan untuk itu. Kalau saya tidak diciptakan untuk itu, jangan coba buat. Kata opak saya, because I don't know. Kata opak saya, kita berasal dari kampung di Manado namanya Sonder. Sonder Wat-Wat. Tahun 60, tahun 70, Sonder adalah salah satu kampung yang kaya. Karena punya cengkeh. Cengkeh waktu itu sekilo 100.000, 120.000. Can you imagine? Waktu itu dolar kira-kira 400 perak. 1 kilo harganya 100.000. Tapi ini dapatnya 1 ton begitu. Jadi duitnya banyak sekali orang Sonder itu, dan belagunya minta ampun. Mereka beli kulkas, padahal nggak ada listrik. Kalau selama ini sudah dengar itu cerita, saya mau kasih tahu itu betul, saudara. Mungkin sudah dengar cerita-cerita jokes itu, oh, orang itu beli apa tuh kulkas, padahal nggak ada listrik. Ini kejadian betul, saudara. Orang beli kulkas, padahal nggak ada listrik. Saudara pikir untuk apa? Untuk taruh baju. Mereka nonton, mereka lihat, orang Jakarta yang kaya-kaya di luar negeri atau apapun, mandi pakai bathtub. Mereka beli bathtub di Jakarta, terbang ke Jakarta khusus untuk beli bathtub, pulang lagi. Iya. Dia isi penuh sampai penuh pakai air, ambil gayung, tetap mandi begitu. Oke, sekarang saya mau tanya, kulkas bisa nggak taruh baju? Tapi bukan untuk itu dia diciptakan. Amin? Iya ya. Ada bapak-bapak bodoh, marah sama anak, Samsung dilempar. Badung kamu, Samsungnya hancur. Samsung bisa nggak untuk dilempar anak yang nakal? Tapi bukan untuk itu dia diciptakan. Masa setiap kali marah sama anak 8 juta rusak? Ngerti mau saya? Amin. Kita tidak diciptakan untuk dendam. Kita tidak diciptakan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita tidak diciptakan untuk kecewa. Kita tidak diciptakan untuk hidup dalam kepahitan. Kita hanya diciptakan untuk berbuat baik. Artinya apa? Selama kita berbuat baik, kapasitas kita akan semakin luas. Selama kita tidak berbuat baik, hidup kita akan terus tertekan. Ngerti nggak sampai di sini? Alkitab bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang setuju berikan tepuk tangan. Yang ketiga, kita perlu kembali pada kesadaran kita ini buatan Allah. Saya undang pemain musik maju ke depan. 1, kita harus tetap beriman. Karena kita buatan Allah, maka kita tidak bisa dikalahkan oleh tantangan serta pergumulan. Amin. Kita buatan Allah kok. Tidak ada gelombang sebesar apapun, duar yang bisa pecahkan kita. Tidak ada badai sekeras apapun, duar yang bisa hancurin kita. Tidak ada fitnah sejahat apapun yang bisa ngerusak hari depan saudara. Kita buatan Allah. Makin menghadapi badai, makin kuat, makin indah, makin mulia, makin diberkati. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, kita perlu kembali pada kesadaran kita ini buatan Allah. Artinya apa? Kita harus tetap yakin bahwa kita akan selalu mengalami hal-hal yang supernatural. Kita tidak diciptakan dari daging dan darah. Kita diciptakan dari roh dan firman. Artinya apa? Alkitab bilang apa yang tidak pernah kamu pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Allah bicara tentang apa? Adi kodrati. Allah bicara tentang supranatural. Allah bicara hal-hal yang bukan nggak masuk akal, tapi hal-hal yang di luar akal bisa memperhitungkannya. Makanya Alkitab bilang orang benar bukan hidup dengan logika, bukan hidup dengan perasaan, tapi orang benar akan hidup dengan iman. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan bisa sediakan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Engkaulah
berdaulat atas hidupku. Daulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Serah penuh. Nyanyi sekali lagi, katakan Engkaulah. You are wonderfully made by God. Engkaulah berdaulat atas hidupku. Daulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Musik main dengan sangat lembut. Masing-masing kita tundukkan kepala. Masing-masing kita buat saat teduh dengan Tuhan. Hari ini biarlah Roh Kudus bicara kembali buat kita. Dia Bapa yang terlalu baik buat kita. We are wonderfully made by God. Kita diciptakan dengan kualitas sorga karena kita buatan sorga. Tidak ada satu badai pun yang dapat menghancurkan engkau. Tidak ada fitnah, kejahatan, kecurangan apapun yang bisa ngancurin hidupmu. Engkau harus tetap tegar berdiri dalam anugerah Tuhan. Ada grace of God, tapi ada tanggung jawab untuk persistence. Ada grace of God, tapi ada tanggung jawab untuk faithful. Ada kasih karunia Tuhan, tapi ada tanggung jawab untuk berjuang. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ingat, karena engkau buatan Allah, Tuhan menyediakan gudang berkat bagimu. Tetapi seringkali kapasitasnya belum semuanya bisa dicurahkan dalam hidup. Karena kau tidak bisa menampungnya. Tuhan harus koreksi dulu. Tuhan harus perbaiki dulu. Tuhan harus proses hidupmu dan bentuk dulu. Jika itu doamu, bilang, Lord, I am ready. Tuhan bentuklah. Tuhan proseslah. Tuhan perbaikilah. Ada hal-hal yang Tuhan gak suka, cabut sampai ke akar-akarnya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Engkau tidak diciptakan untuk berbuat yang jahat. Engkau tidak diciptakan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Engkau tidak diciptakan untuk benci. Engkau tidak diciptakan untuk dendam. Engkau tidak diciptakan untuk selingkuh. Engkau tidak diciptakan untuk hidup dalam kekerasan dan kekasaran. Selama engkau masih hidup di jalan-jalan itu, hidupmu akan tertekan terus. Tapi ketika engkau mulai kembali berserah, engkau mulai kembali bersuka cita, engkau mulai kembali bersyukur, engkau mulai kembali beriman, maka engkau akan mengalami terobosan ilahi yang luar biasa. Segitu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Dan setiap sering ini doakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua, tinggi-tinggi, izinkan saya doa. Bapa, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Tuhan baik. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami bangga kami diciptakan sebagai buatan sorga. Kami tidak perlu menyerah, kami tidak perlu putus asa, kami tidak perlu kecewa, kami tidak perlu takut. Di dalam nama Yesus kami lebih daripada orang-orang yang menang. Lihat tangan-tangan yang terangkat, Bapa. Yakinkan kami hari ini kami diciptakan untuk berbuat baik. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Ajar kami persistence. Ajar kami setia. Ajar kami tekun. Ajar kami mau berjuang. Ajar kami bertahan sampai kesudahannya. Terima kasih Bapak. Setiap saudara angkat tangan dua-dua, ingat, Engkau buatan Allah. Engkau gak usah mikir yang negatif-negatif. Engkau tidak perlu takut untuk apapun. Pandang Yesus terus, berjuang terus, dan buat yang terbaik dalam hidupmu. Ingat, hal-hal yang adikodrati, hal-hal yang supranatural masih bisa terjadi dalam hidup saudara. Selama engkau bertahan sampai kesudahannya. Bapak, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai, apa saja yang mereka kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat ini di bagian hidup mereka. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit, ingat kau buatan sorga. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Bapa, kami buatan sorga. Kami tidak diciptakan untuk hidup dengan sakit, penyakit, dan penderitaan. Dengan iman kami letakkan tangan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campuran kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Darah yang tercurah, tubuh kami lemah Roh Kudus bukan dapat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus.
Kuasa kesembuhan, berkat mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya, sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dengan kuasa yang luar biasa kami bersorak, kami bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Dan akhirnya, jemaat sekalian kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Hanya hal yang indah, dahsyat, dan luar biasa yang disediakan buat kita. Terima kasih Bapa. Di tangan hamba ada formulir-formulir doa anak-anakmu. Bapa hamba angkat di hadapan hadirat Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Sehingga mereka yang menuliskan masalah pada formulir-formulir doa akan mengalami kemenangan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Jemaat yang berulang tahun, Tuhan berkati. Jemaat yang baru pertama kali hadir, Tuhan tambahkan dalam segala sesuatunya. Sehingga mereka boleh mengalami hal-hal yang baik. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat Tuhan bela. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Global Fellowship Center. Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya jemaat sekalian, kembalilah dalam hidup sehari-hari untuk menjadi berkat, jadi terang, jadi saksi Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan hidup saudara, ingatlah engkau buatan sorga. Engkau tidak diciptakan untuk jadi sama dengan dunia ini, tapi engkau diciptakan untuk jadi terang, jadi berkat, jadi saksi Tuhan. Karena engkau buatan sorga bagi kemuliaannya. Jangan takut dan khawatir untuk apapun. Karena itu suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya istri. Tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu orang tua. Jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu dan anak-anak hormatilah. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, jadi jemaat Tuhan yang penuh dengan sukacita, hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika engkau siap, katakan amin. Jemaat sekalian, jadi jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekan orang lain. Jika engkau siap, katakan amin. Jemaat sekalian, jadi jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirimu. Jika engkau siap, katakan amin. Jemaat sekalian, jadi jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika engkau siap, katakan amin. Jemaat sekalian, adalah jemaat Tuhan yang senang berkorban demi kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika engkau siap, katakan amin. Jemaat sekalian, adalah jemaat Tuhan yang senantiasa memiliki hati yang bersih, agar kau dapat senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Jika engkau siap, katakan amin. Jemaat sekalian, adalah jemaat Tuhan yang senantiasa memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Jika engkau siap, katakan amin. Angkat tangan dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jabat tangan kiri kanan saudara. Selamat. Judas Iskariot, Pak. Saya takutnya pengurus gereja angkat Bapak buang keluar, Pak. Gua sakit kepala ada urusan sama Gilbert. Kenapa? Batuk? Di komik saja, Pak. Saya ulangi sekali lagi. Buatan menentukan harga. Harga menentukan ketahanan. Menentukan kualitas. Sama-sama bilang sama saya kualitas. Ya. Jadi kalau ada masalah, kecewa, ciamis. Kalau saya ada pergumulan dalam rumah tangga lalu bilang, pendeta saya udah gak kuat, saya mau cerai aja ciamis. Iya kan? Benar. Ya pendeta, mama papa saya cerai, mau kawin lagi, makanya saya lari ke narkoba, saya udah gak tahan, ciamis. Ya. Setelah menatap saya dan bilang saya gak kuat di pelayanan begini pendeta. Orang pelayanan juga kadang-kala mulutnya gak karuan. Saya mau keluar, silahkan keluar ciamis. Iya. Karena harga menentukan kualitas. Jadi kalau baru ada badai, ada masalah, lalu kecewa, keluar, nggak tahan,
Namanya made in. Kita buatan surga. Sama-sama bilang, saya buatan surga. Buatan surga itu ibarat kayu. Dia itu kayu hitam, kayu besi. Itu ditaruh di laut. Makin kena badai, jeder, makin keras. Makin lama dia di situ, makin jadi besi. Nah, lihat. Orang kalau pengetahuannya kurang, udah diajarin. Ya kan? Tapi kalau cuma kayu-kayu biasa, bambu-bambu biasa, bahaya. Kena badai, lama-lama kumpriang. Tapi kalau kita buatan sorga, oh, saya mau bilang sama saudara, kalau kita buatan sorga, badai, angin, ribut, gelombang tidak bisa menggoncangkan kita karena kita buatan sorga. Efesus pasal 2 ayat 6 sampai ayat 10. Dan haleluya, di dalam Kristus Yesus, Ia Allah telah membangkitkan kita juga. Oh haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Ia membangkitkan saya juga. Berarti gini, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kita. Oh, saudara pasti nggak dengar bahasa ini. Kalau saudara dengar, saudara nggak bisa cuman. Coba, think of this. Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kita. Amin. Saudara tahu apa artinya? We have the same power, we have the same engine. Kita punya kuasa yang sama, kita punya mesin penggerak yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Amin. You mean to tell me, saudara panik karena penyakit, saudara panik karena badai, saudara panik karena persoalan. Saya hari ini mau tegaskan buat saudara, kalau roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam diri kita, roh yang sama yang akan menuntun kita melalui perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya, roh yang membangkitkan Kristus ada dalam diri saya. Berarti saya nggak mungkin bilang, ya tapi pendeta saya mau lepas dari dosa. Tapi ya gimana ya pendeta ya? Susah. Kayak orang Papua itu satu. Dia pulang dia berangkat pagi-pagi buru-buru. Istrinya tanya, Papa, kenapa kok buru-buru? Saya sudah terlambat ini. Sudah, Papa minum kopi saya sudah dulu. Tidak. Ada di kantor. Ya sudah, kalau gitu minum air putih. Sudah, ada di kantor. Ya udah, kalau gitu Papa minum kue-kue, makan kue-kue dulu atau sudah, nanti ada di kantor. Ya kalau kau mau buru-buru, kau cium saya sudah. Ada di kantor. Itu kacau. Jangan ketawa, Pak. Bapak bilang, ada juga di kantor saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau roh yang membangkitkan Kristus di antara mata dalam diri kita, apapun badai yang sedang terjadi, saya nggak mau tahu. Ya kan? Apapun tawaran iblis yang ada dalam diri saya nggak mau tahu, karena roh itu akan membangkitkan saya dan memampukan saya melewati segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Saya nggak akan takut ketika dokter berkata kamu nggak mungkin bisa punya anak. Saya nggak akan khawatir ketika dokter berkata kanker sudah menyebar di seluruh tubuh anak kamu, ginjal kamu kondisinya sudah parah. Kita nggak akan khawatir, ya kan? Orang sekarang apa-apa khawatir. Baru ada kutil khawatir, pendeta ada kutil, tolong doain kutil. Pendeta juga bilang dalam nama Yesus, kutil keluar. Saya itu orang Sangir satu. Panik sekali datang ke dokter. Dokter, tolong dokter, saya panik sekali. Dokter bilang, sakit apa? Ya ini ada penyakit dokter. Ya saya juga tahu orang datang ke sini pasti kan ada penyakit.
Tapi sakit apa? Iya, nggak enak dong sakit. Saya nggak mau ngomong, takut malu nih. Kita mesti kasih tahu sakit apa. Dia deketin dokter, dia bilang, panu. Dokter bilang, kalau cuma panu gampang, nanti saya kasih obat nama kalpanas, nanti kamu gosok hilang. Hah? Apa yang digosok, mana yang hilang? Ya kamu gosok di bagian panunya, bagian putihnya itu, nanti otomatis dalam waktu seminggu pasti hilang. Oh, dokter bagaimana? Cuma itu kok yang putih, dia bilang gitu. Jadi maksudnya dia maunya yang putih itu nyebar ke seluruhnya. Jadi dia maunya gosoknya di bagian hitamnya supaya hitamnya hilang, tinggal putihnya. Kacau itu. Memang hidup banyak kacau-kacau. Ada orang Papua lagi satu. Aduh, orang Papua satu ini suka pemabuk sekali. Aduh, orang Papua suka mabuk sekali. Mabuk sekali. Dia tiap malam mabuk. Sampai istri dengan anak so jengkel sekali. Akhirnya dikunci udah. Karena setiap kali mabuk pulang jam 2, jam 3 gitu. Mengganggu sekali. Akhirnya satu kali dia mabuk, dia pulang jam 2 itu. Dia ketok-ketok pintu, nggak dibuka. Ketok-ketok lagi nggak dibuka. Gedor-gedor sampai dia tendang nggak dibuka. Akhirnya dia panggil, Mama, Sasu pulang Mama. Mama, Papa su pulang ini. Mamanya mau buka pintu. Mama, Papa su di depan ini Mama. Yang mau buka pintu. Dia gedor lebih kencang. Anak, Papa su pulang ini. Anak, Papa su pulang. Tetap masih enggak. Akhirnya dia tidur depan pintu. So mabuk tuh. Dia tidur depan pintu. Anak mau berangkat sekolah jam 7 pagi. Dia buka pintu. Dia tak kaget hancur. Dia lihat. Dia buka pintu. Wih Papa. Dia bilang Papa. Lalu Papa marah sekali. Papa bilang. Saya bukan kau Papa. Saya anjing di sini. Oh dia so marah sekali. Dia bilang. Saya bukan kau Papa. Saya anjing di sini. Anaknya kaget kan. Apa? Kalau kau anjing coba kau gonggong. Apa? Kalau kau anjing coba kau gonggong. Aduh. Turut berduka cita, saudara. Saya mau saudara tertanam dalam pikiran saudara bahwa roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada dalam diri saudara. Amin. Jadi kalau saudara menghadapi badai apapun, ingat, roh yang membangkitkan Kristus di antara orang mati ada dalam diri saya. Kenapa saya harus takut? Kenapa saya harus khawatir? Kenapa saya harus gentar? Kenapa saya harus berpikir yang buruk? Dia yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dia yang memberikan kepastian, kemenangan, dan perkara besar buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan apa? Tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sama-sama bilang sama saya, melimpah-limpah. Tuhan tidak pernah rancangkan saudara untuk biasa-biasa. Yes. Ini ngajarin patung-patungnya susah nih. Tuhan tidak pernah rancangkan kita untuk biasa-biasa. Senang nih saya. Saya lihat saudara semangat. Tuhan tidak pernah rancangkan kita untuk pas-pasan. Ini. Ngapain Tuhan kasih saudara pas-pasan? Siapa yang setuju sama saya bahwa Allah kita kaya? Amin. Oke. If you are rich, kalau saudara kaya, what is your plan for your kids? Kalau saudara kaya, apa rencana saudara buat anak-anak saudara? Saya beliin tanah 3 kali 4 meter, pendeta. Untuk apa? Ya supaya dia ada usaha MCK, mandi cuci kakus. La ilaha illallah. Iya ya. If you are rich, saudara akan beli rumah anak saudara di mana? Pondok Pucung. Pondok Pucung apaan sih? Bukan kuburan kan? Pondok Pucung di mana? Sebelah Pondok Indah. Pondok. Gini, kalau sudah kaya, saya akan belikan kaya sekali Pondok Indah. Ya kan? Kalau biasa-biasa, Pondok Pucung. Kalau saudara nggak punya apa-apa, saudara kasih buat anak saudara Pondok Rangon. Ya kan? Indonesia senang pengulangan gitu. Rawa, Rawa Mangun, Rawa Belong, Rawa Pulau Gebang, apa lagi?
Pulau Gadung, Pulau Mas, ya kan? Terus apa? Kebun jeruk, kebun nanas, kebun kacang, kebun sirih, yang paling parah kebun kosong. Orang Sangir, ya kan? Pindah ke Jakarta, dia tinggal di kebun kosong. Dia kirim surat sama DP mama, mak, puji Tuhan kita kosong bisa kontrak di kebun kosong. Ya marah DP mama, dia bilang kembali juga mari. Kita walaupun susah kita masih punya kebun cingkek, kita masih punya kebun kelapa. Bikin apa ngana kontrak tapi di kebun kosong? Ngana bukan kontrak, itu mah bakema. Aduh. Tuhan kita punya begitu banyak. Nggak ada alasan dia rancangkan buat kita pas-pasan. Yang setuju katakan amin. Nggak ada rancangan Tuhan untuk kita jadi biasa-biasa. Selalu Tuhan punya rancangan untuk kita hidup luar biasa bagi kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Jadi gini, setiap orang lahir, ini kebenarannya, setiap orang lahir sebetulnya Tuhan sudah siapkan gudang buat dia. Setiap orang lahir sebetulnya Tuhan sudah siapkan gudang berkat buat dia. Amin. Nah, saudara boleh komplain dengan saya dan bilang, pendeta, kalau Tuhan sudah siapkan gudang berkat, kenapa dia nggak curahkan seluruhnya buat saya? No. Anggur yang baru tidak bisa disimpan dalam kirbat yang lama. Tuhan pengen sekali curahkan gudang berkat itu dalam hidup saudara. Tetapi persoalannya kadang-kala kita belum siap. Gini. Ada orang miskin saja sombong, apalagi kaya. Lu betul? Orang kayak gitu nggak bisa kaya. Miskin aja sombong. Saya ketemu orang yang punya perusahaan lebih dari 50. Tapi kalau saya janji ketemu untuk pelayanan sama dia, gampang sekali. Tiap minggu dia ada di gereja. Dan kalau kadang-kadang dia teleponan cuma bilang, pendeta, udah lama nih gak dapat kekuatan firman-nya, datang dulu sebentar. Kita atur 3 hari pasti dia ada waktu. Dia punya perusahaan lebih dari 50, kalau ngobrol gak pernah, aduh pendeta saya ditunggu orang, gak pernah. Tapi ada orang cuma punya 1 warung, mundur dari pelayanan. Aduh pendeta saya mundur dulu dari pelayanan ya. Kenapa ada masalah? Enggak pendeta, ini warung kacang hijau ketan hitam saya lagi rame pendeta. Kalau minggu, darah Yesus, sudah jatuh kacang hijau ketan hitam. Ya kan? Itu cuma gara-gara kacang hijau ketan hitam lu mundur dari pelayanan. Tuhan bilang biar tuh kacang hijau sama kacang hitam terbang tinggi-tinggi. Jadi ada orang memang kapasitasnya tidak bisa diberkati. Ya. Ada orang miskin aja nggak mau bayar perpuluhan. Ya justru karena itu pendeta, karena kita miskin. Gini. Saudara dapat penghasilan 700.000. Perpuluhannya cuma 70.000. Ya buat pendeta cuman, tapi kan 70.000 besar pendeta. Tunggu. 70.000 aja lu nggak bayar. Apalagi kalau sudah dapat penghasilan 700 juta. Tak kaget sendiri kan. Hah? 70 juta mesti kasih gereja. Aish. Tunggu dulu, 70 aja saya nggak bayar, apalagi 70 juta sudah Jo. Kita kok mau kasih pendeta 1% saja sudah. Gini, sudah nggak bayar perpuluhan gereja tetap maju. Tapi kalau sudah setia bayar perpuluhan, berkat Tuhan akan luar biasa buat hidup saudara. This is not about the amount. Ini bukan soal amountnya. Ini soal obedience, soal ketaatan, dan soal kesetiaan. Obedience and faithfulness, ketaatan dan kesetiaan kita yang menuntun kita pada kemuliaan Tuhan. Ya, setuju sama saya katakan amin. Ya. Ada orang susah aja ngotot sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan biarkan saya hidup menderita? Malaikat bilang, lu susah aja ngeyel deh. Apalagi kaya lu. Ya. Susah aja udah berani ngelawan sama Tuhan, apalagi kaya. Bisa petang-petang Tuhan. Turun sini. Saya kemarin bayar perpuluhan berapa tahu? 100 juta.
Saya nggak mau ditumpangin tangan pendeta. Tuhan sendiri yang tumpangin tangan saya. Benar. Gini ya, saya ini jadi pendeta udah 28 tahun. Dan saya pelajarin, ada orang udah jelek, anaknya susah bayar uang sekolah, penyakitan, masih selingkuh. Bisa bayangin nggak gimana kalau ganteng dia? Ya kan? Seorang ibu datang ke saya lalu bilang, pendeta, saya udah nggak tahan sama suami saya selingkuh, bisa konseling. Saya bilang, kalau suaminya bisa datang, ayo. Bener suaminya datang. Sorry ya, nggak apa-apa saya ngomong apa adanya ya. Ya, kan saya gembala. Di antara kita kan tidak boleh ada dusta kan? Jadi saya ngomong apa adanya ya. Pas saya lihat lakinya, ya ampun. Dalam hati ini orang gak bakal kaya. Anak gak sekolah, makan susah, muka jelek, selingkuh. Dalam hati saya, sial amat cewek yang mau diselingkuhin dia itu. Udah gitu penyakitan lagi. Dalam hati saya, ya ilah, ini bapak, gimana kalau ganteng? Yang subur sih disikat sama dia. Makanya anggur baru tidak bisa disimpan dalam kirbat yang lama. Kirbatnya ini harus di-enlarge dulu. Makanya Tuhan harus mold us, harus proses kita, bentuk kita, hancurin kita kadang-kala dulu. Dia buat bejana yang baru, yang cukup, untuk menampung kapasitas berkat yang dipersiapkan buat kita. Ngerti mau saya? Nah, keadaan itu memang berat. Keadaan itu memang sukar, I know. Tetapi, tadi sudah saya bilang, kita ini buatan sorga. Dibentuk gimana pun gak bakal hancur. Akan pasti jadi lebih indah dan lebih luar biasa. Yang setuju katakan amin. Dan dibentuk gimana pun gak usah stres. Karena roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam diri kita. Amin. Nah, tetapi setelah itu, ini dia nih. Ayat yang ke-7. Supaya pada masa yang akan datang, maksudnya setelah melewati proses itu, amin. Halo? Setelah melewati proses itu, pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan terhadap kita dalam apa? Kristus Yesus. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Amin. Itu bukan hasil usahamu, but gift of God. Sama-sama bilang sama saya grace. Sama-sama bilang sama saya kasih karunia. Saya mulai khawatir dengan pengajaran hari-hari ini yang sibuk dengan kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, tanpa membarengi dengan perseverance, ketekunan, dan juga kesetiaan. Gini, betul keselamatan kita adalah anugerah. Tetapi rumah tangga yang bahagia bukan anugerah tapi perjuangan. Amin. Betul kita diselamatkan karena anugerah. Tapi karakter kita bisa berubah bukan karena anugerah, tapi karena perjuangan. Gini. Nah, betul hidup kita kasih karunia. Tapi kalau kita bisa sukses itu perjuangan. Perjuangan kenapa? Perjuangan karena kita sudah menerima kasih karunia, kita tidak mau mempermalukan Tuhan. Saya sudah menerima begitu banyak dari Tuhan, saya mau berjuang supaya saya bisa mempermuliakan Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi kasih karunia selalu berdampak. Halo? Kasih karunia selalu berdampak. Amin. Berdampak. Jadi gak bisa, oh iya, kalau saya cerai ya mungkin Tuhan belum kasih karunia buat saya. Darah Yesus, lu yang gila kok Tuhan disalahkan. No. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang apa? Memegahkan diri. Artinya apa? Belajar jadi orang yang tahu diri. Karena Tuhan sudah buat banyak buat saya mesti melayani Tuhan. Kenapa orang keluar dari pelayanan? Karena nggak tahu diri. Kenapa orang nggak tertarik melayani Tuhan? Karena nggak tahu diri. Kenapa orang udah Kristen masih hidup dalam dosa? Karena nggak tahu diri. Orang kalau tahu diri takut berbuat dosa.
Orang kalau tahu diri nggak bisa, nggak pasti melayani Tuhan. Orang kalau tahu diri nggak akan pernah bersungut-sungut, selalu bersyukur karena Tuhan itu baik. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Setuju, katakan amin. Karena kita ini, haleluya, apa? Buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk, nah jelas. Kita diciptakannya oleh Tuhan dan ada tujuannya. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita apa? Taat, supaya kita setia, supaya kita apa? Hidup di dalamnya. Setuju sama saya, katakan amin. Nah, penjelasan yang saya mau bagikan buat saudara sebelum saya doakan setiap saudara, begini, klik. Ini saya waktu kecil. Sengaja saya ambil foto ini, saya waktu kecil. Tapi lain kayaknya. Kenapa? Saudara pikir waktu saya kecil saya segede ini? Enggak. Saudara bisa bayangin kalau saya lahir segede begini, terus mama saya segede apa kandungannya itu? Ya kan? Mama saya lagi di Monas, pusernya ada di Ancol. Kita ini dasarnya dulu yang harus kita ngerti ya. Dasarnya dulu yang harus kita ngerti. Kita ini bukan buatan dunia, lalu disempurnakan oleh tangan Allah ketika kita bertobat. No, sama sekali enggak. Yang benar adalah ini. Klik. Kita ini buatan Allah yang dirusak oleh setan ketika kita jatuh dalam dosa, lalu akan disempurnakan kembali sama seperti waktu kita diciptakan. Amin. Makanya hidup Kristen bukan hanya meninggalkan dosa, tapi hidup Kristen benci dosa. Sama-sama bilang sama saya, benci dosa. Ngerti sampai di sini? Kenapa? Dosa yang ngancurin hidup kita kok, dosa yang merusak hari depan kita kok. Dosa. Makanya every sin bring damage. Setiap dosa membawa kehancuran. Saya nggak habis pikir kalau orang Kristen cuma puas pada meninggalkan dosa. No. Kita bukan hanya sampai pada meninggalkan dosa, kita harus ada pada sebuah titik di mana kita benci dosa. Sama-sama bilang sama saya, benci dosa. Amin. Karena kapasitas kita dirusak akibat dosa. Pikiran kita dirusak akibat dosa. Hari depan kita hancur karena dosa. Rumah tangga kita hancur. Anak-anak kita terima kutuknya akibat dosa. Ngerti sampai di sini? Sama-sama bilang sama saya harus benci dosa. Sama-sama bilang saya harus benci dosa. Amin. Lihat selanjutnya, klik. Nah, Alkitab bilang kita diciptakan untuk perbuatan baik. Nah, waktu kita diciptakan, ini dulu. Ada 6 hal penting yang harus kita mengerti waktu kita diciptakan, pada saat kita diciptakan. Yang pertama, tidak pernah mengalami malu. Alkitab berkata, Adam dan Hawa telanjang tetapi keduanya tidak merasa malu. Kenapa? Ada kemuliaan Tuhan. Makanya Alkitab bilang, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Kenapa kita malu? Karena kita hidup dalam dosa. Kita berzina, kita bohong, kita curang, kita halalkan segala cara, kita dendam, kita balas yang jahat dengan yang jahat. Di hati kita simpan segala kecurangan. Nah, kalau hidup kita nggak benar, kita akan hidup dengan begitu banyak hal-hal yang mempermalukan. Tapi waktu hidup kita benar, Alkitab bilang Tuhan bahkan merubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, waktu kita diciptakan tidak pernah takut. Alkitab tidak pernah berkata ketika Adam lagi berjalan-jalan di Taman Eden, tiba-tiba dia lihat macan, dia lari. Lalu kemudian karena dia lelah berlari, dia naik pohon, tiba-tiba dia lihat ular. Lalu dia turun, dia lari lagi, dia masuk ke sungai. Dia lihat ada buaya, dia lompat lagi dari sungai, dia lari lagi lari, tiba-tiba dia lihat macan. Dia nikung lagi, dia lari lagi. Ada beruang di sana, dia lari lebih kenceng lagi. Sepanjang hari itu Adam nggak buat apa-apa kecuali lari-larian di Taman Eden. Ya, no. Dengar baik. Tidak ada yang menakutkan buat Adam. Saya bisa bayangin gitu ya, kalau Adam gatel dia panggil macan, Chan, taruh dulu belakang. Jangan keras-keras. Nah, kalau dia mau nyebrang sungai kan belum ada tuh waktu itu kan, belum ada apa itu jembatan waktu itu kan. Jadi kalau dia mau nyebrang, ya, buaya, coba 40 buaya ngantri sini, kepalanya ditonjolin dong. Saya mau naik ke atasnya, pluk, nyebrang. Iya kan? Ada lagi duduk-duduk, wah mangga bagus tuh. Pak, dia panggil jerapah kan, Pak. Dalam sundulin mangga 2 yang bagus-bagus di situ. Enggak ada yang menakutkan.
Kenapa hidup kita penuh ketakutan, kekhawatiran? Karena kita hidup dalam dosa. Dosa yang membuat manusia takut. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita tahu roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Setuju katakan amin. Yang ketiga, waktu kita diciptakan, tidak pernah mengeluh. Tuhan yang menatap Adam dan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Bukan Adam yang mengeluh, Tuhan. Gimana sih ini? Kebo ada jantan ada betina. Ayam ada jantan ada betina. Capung yang kecil ada jantan ada betina. Aku masa mau kawin sama capung? Lalu Alkitab berkata karena Tuhan kesian sama Adam. Akhirnya Tuhan bilang, iya ya, kita kasih pendamping yuk. No. Adam happy aja. Amin. Hidup Kristen tuh happy aja, bos. Amin. Hidup Kristen gak usah ngeluh ini, ngeluh itu, gak usah. Tepat pada waktunya Tuhan sediakan segala sesuatunya. Haleluya. Amin. Orang yang ngeluh adalah orang yang gak percaya bahwa Tuhan itu baik. Orang yang ngeluh adalah orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu hebat. Orang yang ngeluh itu orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Amin. Apa yang terjadi? Di Taman Eden, manusia diciptakan tidak mengeluh. Yang keempat, waktu kita diciptakan, tidak pernah berpikir negatif. Pernah nggak kita baca dalam Alkitab? Maka Adam dan Hawa berkelahi. Lalu kemudian Hawa bilang sama Adam, hati-hati lu ya kalau punya perempuan lain. Lalu Adam menatap Hawa dan bilang, mana ada perempuan lain? Kamu dasar berpikiran yang enggak. Ya siapa tahu makhluk UFO. Cuman kamu yang baru diciptakan. Makanya kalimat hanya engkau satu-satunya di muka bumi dalam hidupku. Itu kalimat Adam sebetulnya. Adam yang bilang sama Hawa gitu, sayang. Hanya engkau satu-satunya dalam hidupku. Ya memang kalau cuma satu, yang lain siapa? Ya. Tidak ada pikiran-pikiran negatif. Sampai ular datang pun dia gak berpikir negatif. Ya. Orang kalau isi hidupnya dengan pikiran negatif, saya bilang rugi sendiri. Engkau tidak diciptakan untuk mengisi hidupmu dengan pikiran negatif. Waktu pikiran negatif mulai datang, dendam, kebencian, kepahitan, kekhawatiran mulai datang, yang terjadi penyakit mulai menyerang dalam tubuh saudara. Tapi Alkitab bilang hati yang gembira, hati yang bersyukur, hati yang selalu positif adalah obat. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya waktu kita diciptakan, tidak pernah gagal. Alkitab tidak pernah berkata, maka kemudian Adam menabur di tanah itu, gagal total. Sehingga Hawa memanggil dia Gatot. Singkatan dari gagal total. Ya kan? No. Tidak pernah gagal. Apa saja yang dikerjakan yang berhasil. Selanjutnya waktu kita diciptakan, klik. Tidak pernah susah. Alkitab tidak pernah berkata, maka Adam jalan di bawah pohon tomat, mengambil gitar dan menyanyi. Betapa malang nasibku. Tidak pernah susah. Mereka selalu ceria. Berarti waktu Tuhan pulihkan kita, what is God's plan in our life? Apa rancangan Tuhan buat hidup kita? Tidak pernah malu. Amin. Selalu diberkati, selalu penuh kemuliaan, tidak pernah takut. Selalu hidup dalam iman, tidak pernah mengeluh, selalu bersyukur. Tidak pernah berpikir positif, tidak pernah berpikir negatif, selalu berpikir positif, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang sedap didengar. Tidak pernah gagal, tapi apa saja yang diperbuat berhasil. Tidak pernah susah, tapi lebih daripada orang-orang yang menang. Yang setuju katakan amin. Nah selanjutnya saya catat di sini. Dengan lain kata kita diciptakan yang pertama dalam sukacita. Yang kedua dalam apa? Keberhasilan. Yang ketiga apa? Penuh keyakinan. Dan yang keempat selalu hidup bersemangat. Jadi kalau kita bebas dari dosa, ini akan terjadi dalam hidup kita. Sukacita, apa saja yang kita buat berhasil, penuh keyakinan dan berjalan dalam apa? Semangat. Klik. Namun apa yang terjadi? Dosa apa? Merusak semuanya. Makanya saya bilang kita bukan hanya perlu berhenti berbuat dosa, tapi kita harus sampai pada titik apa? Benci dosa. Klik selanjutnya. Nah, sebagai penutup, sebelum saya berdoa buat saudara, sekarang saya tekankan, kita perlu kembali pada kesadaran kita ini buatan Allah. Sama-sama bilang, kita ini buatan Allah.
Apa arti kita buatan Allah? Satu, kita harus dekat dan tunduk serta ikuti aturan-aturan Allah. It's just like Wi-Fi. Kalau saudara punya device, saudara punya gadget, ya kan? Harus tersambung dengan Wi-Fi, ya kan? Meskipun gadget itu mahal, saudara beli mungkin 10 juta, saudara mungkin beli 8 juta, saudara beli 9 juta. Tapi waktu saudara keluar dari area Wi-Fi, can work. Gak bisa berbuat apa-apa. Saudara gak bisa kirim message, saudara gak bisa dapat message. Itu yang Alkitab bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu boleh punya gadget yang mahal. Tapi karena kamu gak dekat dengan Tuhan, kamu gak tunduk sama Tuhan, kamu gak ikutin aturan-aturan Tuhan, kamu gak bisa ngalamin semua yang baik dari Tuhan. Amin. Sebaliknya, walaupun gadget saudara harganya 1,5 juta, tapi kalau saudara masuk dalam wilayah Wi-Fi, saudara bisa berkomunikasi. Kira kan ngerti sampai di sini? Amin. Ngerti kan Wi-Fi? Wifi. Lu kayak orang Belanda lu. Saudara ngomong di Belanda Wi-Fi, sampai botak nggak ada yang ngerti, saudara. Betul. Di Belanda saudara ngomong Wi-Fi, dia Wi-Fi. What is that? Nggak ngerti. Mesti bilang Wifi. Oh Wifi. Oh ya. Wifi. Ya. Kalau di Manado Bifi itu artinya semut, saudara. Ya. Kan dia bilang Wifi. Oh kakaknya Bifi. Mungkin semut rang-rang kali Wifi. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang saya mau tegaskan. Ya. Kapan hidup kita bisa mengalami sukacita itu? Kapan kita bisa ada pada potensi maksimal kita? Waktu kita dekat sama Tuhan. Amin. Kita ada di wilayah Wi-Fi-nya Tuhan. Makanya Alkitab bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tunduk pada Tuhan. Karena Alkitab bilang, tunduk pada Allah lawan iblis, maka iblis akan lari. Dan yang ketiga, waktu kita ikuti aturan, artinya apa? Kita bilang, kalau kamu tidak memiliki kiri, mau memiliki kanan, kamu akan diberkati. Kamu tidak turun, tapi naik, tidak menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, kita perlu kembali pada kesadaran kita ini buatan Allah. Kita harus kembali kepada tujuan kita diciptakan. Yaitu melakukan pekerjaan baik. Benci itu baik nggak? Cerai itu baik nggak? Selingkuh sama suami orang baik nggak? Gangguin laki orang baik nggak? Pacaran sama orang yang tidak seiman baik nggak? Empeleng istri baik nggak? Maki anak kalau dibilang tolol baik nggak? Maki orang tua bilang nggak ada otak baik nggak? Maki suami lalu bilang dasar suami. Gara-gara kamu hidup saya selalu sengsara. Baik nggak? Kita tidak diciptakan untuk hidup seperti itu. Amin. Balas yang jahat dengan yang jahat baik nggak? Dendam baik nggak? Ngomongin orang di belakang baik nggak? Kalau ketemu orang yang si halo, di belakang itu sama-sama bilang saya tidak diciptakan untuk itu. Kalau saya tidak diciptakan untuk itu, jangan coba buat. Kata opak saya, because I don't know. Kata opak saya, kita berasal dari kampung di Manado namanya Sonder Wat-Wat. Tahun 60, tahun 70, Sonder adalah salah satu kampung yang kaya. Karena punya cengkeh. Cengkeh waktu itu sekilo 100.000, 120.000. Can you imagine? Waktu itu dolar kira-kira 400 perak. 1 kilo harganya 100.000. Tapi ini dapatnya 1 ton begitu. Jadi duitnya banyak sekali orang Sonder itu dan belagunya minta ampun. Mereka beli kulkas, padahal nggak ada listrik. Kalau selama ini sudah dengar itu cerita, saya mau kasih tahu itu betul, saudara. Mungkin sudah dengar cerita-cerita jokes itu, oh, orang itu beli apa tuh kulkas, padahal nggak ada listrik. Ini kejadian betul, saudara. Orang beli kulkas, padahal nggak ada listrik. Saudara pikir untuk apa? Untuk taruh baju.
Mereka nonton, mereka lihat, orang Jakarta yang kaya-kaya di luar negeri atau apapun, mandi pakai bathtub. Mereka beli bathtub di Jakarta, terbang ke Jakarta khusus untuk beli bathtub, pulang lagi. Iya. Dia isi penuh sampai penuh pakai air, ambil gayung, tetap mandi begitu. Oke, sekarang saya mau tanya, kulkas bisa nggak taruh baju? Tapi bukan untuk itu dia diciptakan. Amin? Iya kan? Ada bapak-bapak bodoh, marah sama anak, Samsung dilempar. Badung kamu, Samsungnya hancur. Samsung bisa nggak untuk dilempar anak yang nakal? Tapi bukan untuk itu dia diciptakan. Masa setiap kali marah sama anak 8 juta rusak? Ngerti mau saya? Amin. Kita tidak diciptakan untuk dendam. Kita tidak diciptakan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita tidak diciptakan untuk kecewa. Kita tidak diciptakan untuk hidup dalam kepahitan. Kita hanya diciptakan untuk berbuat baik. Artinya apa? Selama kita berbuat baik, kapasitas kita akan semakin luas. Selama kita tidak berbuat baik, hidup kita akan terus tertekan. Ngerti gak sampai di sini? Alkitab bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang setuju, berikan tepuk tangan. Yang ketiga, kita perlu kembali pada kesadaran kita ini buatan Allah. Saya undang pemain musik maju ke depan. 1, kita harus tetap beriman. Karena kita buatan Allah, maka kita tidak bisa dikalahkan oleh tantangan serta pergumulan. Amin. Kita buatan Allah kok. Tidak ada gelombang sebesar apapun, duar yang bisa pecahkan kita. Tidak ada badai sekeras apapun, duar yang bisa hancurin kita. Tidak ada fitnah sejahat apapun yang bisa ngerusak hari depan saudara. Kita buatan Allah. Makin menghadapi badai, makin kuat, makin indah, makin mulia, makin diberkati. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, kita perlu kembali pada kesadaran kita ini buatan Allah. Artinya apa? Kita harus tetap yakin bahwa kita akan selalu mengalami hal-hal yang supernatural. Kita tidak diciptakan dari daging dan darah. Kita diciptakan dari roh dan firman. Artinya apa? Alkitab bilang apa yang tidak pernah kamu pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Allah bicara tentang apa? Adi kodrati. Allah bicara tentang supranatural. Allah bicara hal-hal yang bukan gak masuk akal, tapi hal-hal yang di luar akal bisa memperhitungkannya. Makanya Alkitab bilang orang benar bukan hidup dengan logika, bukan hidup dengan perasaan, tapi orang benar akan hidup dengan iman. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan bisa sediakan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Engkaulah berdaulat atas hidupku, atas hidupku, ku berserah penuh, serah penuh. Nyanyi sekali lagi, katakan engkaulah. You are wonderfully made by God. Engkaulah berdaulat atas hidupku, atas hidupku, ku berserah penuh. Musik main dengan sangat lembut, masing-masing kita tundukkan kepala, masing-masing kita buat saat teduh dengan Tuhan. Hari ini biarlah Roh Kudus bicara kembali buat kita. Dia Bapa yang terlalu baik buat kita. We are wonderfully made by God. Kita diciptakan dengan kualitas sorga karena kita buatan sorga. Tidak ada satu badai pun yang dapat menghancurkan engkau. Tidak ada fitnah, kejahatan, kecurangan apapun yang bisa ngancurin hidupmu. Engkau harus tetap tegar berdiri dalam anugerah Tuhan. Ada grace of God, tapi ada tanggung jawab untuk persistence. Ada grace of God, tapi ada tanggung jawab untuk faithful. Ada kasih karunia Tuhan, tapi ada tanggung jawab untuk berjuang. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ingat,
Karena engkau buatan Allah. Tuhan menyediakan gudang berkat bagimu. Tetapi seringkali kapasitasnya belum semuanya bisa dicurahkan dalam hidup. Karena engkau tidak bisa menampungnya. Tuhan harus koreksi dulu. Tuhan harus perbaiki dulu. Tuhan harus proses. Hallelujah, hallelujah to His name, King Jesus, Jesus, we pray. Amin. Haleluya. Bukan kita sama-sama. Hari ini kita masih ada dalam pembahasan kita. Pembahasan baru kita 33 dasar sukacita orang benar. Sama-sama bilang sama saya harus bersukacita. Minggu lalu saya bahas tentang apa, masih ingat? Halo? Masih ingat? Dosa kita diampuni. Yang itu saya khotbah atau doa Stefanus? Yang mana saya khotbah? Minggu lalu dasar sukacita orang benar, doa Stefanus atau dosa kita diampuni? Yang pasti kalau sudah pakai logika, doa Stefanus pasti masuk 33 doa yang luar biasa. Jadi pasti bukan itu. Pasti yang ini. Tapi nggak tahu, bisa salah. Jadi sebetulnya saya khotbah, sudah perhatiin nggak sih? Lama-lama saya tersinggung. Bayangin yang baru minggu kemarin lu lupa, apalagi yang tahun dulu. Minggu lalu, sukacita pertama, dosa kita sudah diampuni. Gini. Coba baca sebelah kanan itu. Tulisannya apa itu? Gereja Bethel Indonesia, bukan HKBP, right? Ya, ini dua gereja yang berbeda. Di HKBP, jangan sekali-sekali, sehebat apapun Amang Pendeta ngomong, jangan sekali-sekali bilang, amin! Woo! Saya akan bikin bangun seluruh gereja. Ya kan? Walaupun saya jemaat global, never do it. Karena HKBP percaya bahwa gereja harus teduh. Nah, gereja Bethel Indonesia itu gereja yang kalau kata orang modern sekarang itu gereja gerakan apostolik dan profetik. Apostolik artinya percaya pada pengajaran rasul-rasul, dan profetik artinya percaya pada pengajaran nabi-nabi. Ya kan? Nah, gereja dengan model seperti ini, apostolik, profetik lah, karismatik lah, pantekostal lah, gereja ajaran-ajaran begini, yang pertama, tidak boleh tidak bergerak. Tidak boleh. Dilarang keras. Misalnya nyanyi. Dia bangkit, dia bangkit, dia hidup selamanya. Oh, oh, oh. Itu dilarang. Karena gereja aliran kita ini, meskipun nyanyi haleluya 12 kali pun harus bergerak. Haleluya, haleluya, harus bergerak. Yang kedua, gereja aliran kita ini dilarang diem. Karena gereja kita bukan ICU, oke? Ya, kan? Di ICU, don't make any noise. Ya, kan? Nah, di gereja kita boleh. Minimal kalau pendeta khotbah, kalau yang disampaikan yang menguatkan hati saudara, minimal saudara bilang, amin. Misalnya pendeta bilang, di luar Yesus kita binasa karena Yesus satu Tuhan dan Juru Selamat. Kita bilang, amin. Coba. Hanya Yesus satu sumber kemenangan kita. Itu. Nah, tapi nggak semua amin. Misalnya gini, saudara-saudara kalau sudah hidup dalam kedendaman, saudara akan mati dan masuk ke neraka. Amin. Nggak usah. Kita tidak mau mengaminkan mati masuk neraka. Iya ya. Tapi itu bless me, bless you, iya kan? Saudara-saudara kalau sudah hidup dalam kebencian, kedendaman, kepahitan, sudah mati masuk neraka. Jawabannya gini. Itu. Yang pertama apa tadi? Yang kedua apa? Itu. Yang pertama apa?
Nah, yang kedua, itu. Gitu, gereja tuh harus gitu. Amin. Kalau ada yang cukup seru misalnya gitu, saudara-saudara sudah dikasihi Tuhan. Yeah. Coba. Jangan. Coba. Gitu. Kalau sesuatu yang meyakinkan buat saudara, saudara dicintai oleh Tuhan. Yes. Gitu. Saudara-saudara kalau sudah mati, sudah pasti masuk surga. Itu. Minimal belajar itu dulu. Gini, gereja kita 6 tahun, oke? Ini masuk ke 7 tahun. Biasanya anak umur 6 tahun bicara masih cadel-cadel. 7 tahun, nah itu dia mau masuk kelas 1 SD, dia harus sudah bisa bicara baik. Nah, jemaat di sini juga gitu. Dulu masih amin. Yeah. Sekarang harus sudah mulai jelas sama-sama. Amin. Yeah. Yes. Itu 4 ya. Setiap saya khotbah tuh, siapapun yang khotbah di sini, kalau sudah datang sini, jangan kerjakan ini di GPIB, di Katolik apalagi, ya kan? Atau di HKBP, no. Lalu bilang, Gilbert yang suruh. Saudara bikin perpecahan gereja kalau begitu. Ya, itu dulu kita belajar, oke? Ya. Nanti setelah 10 tahun baru saya ajarkan yang baru lagi. Masih ada 3 yang harus sudah belajar kalau 10 tahun nanti. 1, nah itu. 1 lagi, satu lagi, itu 3 itu sudah mesti belajar, Tapi jangan sekarang. Anak kecil nggak usah urus yang dewasa punya, ya kan? Ya kan? Nanti 10 tahun belajarnya apa? Sama sama itu. Kalau sekarang nggak enak, muka saya nggak cocok sama omongan itu. Ya kan? Saya bilang, nanti kalau udah bertobat sungguh-sungguh ya. Oke, hari ini saya mau bicara tentang kita buatan sorga. Sama-sama bilang, saya buatan sorga. Taruh tangan kanan saudara di dada. Nah ini yang namanya langkah profetis. Kita bilang, saya buatan sorga. Tahukah saudara, buatan menentukan kualitas. Itu bukan amin. Bukan. Nggak ada hubungannya sama mujizat kok, ya kan? Kan saya lagi bicara yang umum. Harga, ya kan? Terbalik jadinya. Buatan menentukan harga. Ini udah mulai mantep. Buatan menentukan harga. Sepatu dengan model yang sama, satu buatan Ciamis, satu buatan Italy, mana harganya lebih mahal? Saya nggak bisa bilang sama kok. Modelnya sama tapi buatannya beda, bos. Harganya beda. Soalnya kan sama kan? Enciknya bilang, bos, buatannya beda bos. Satu Ciamis, satu lagi Itali. Yang ini harganya 50.000, yang ini 5.300.000 bos. Buatan menentukan harga. Buatan menentukan harga. Nah gitu. Jangan sampai dengar khotbah terus gini. Oh iya, ada salah satu peraturan Gereja Bethel Indonesia, ini secara umum ya, yang belum saya kasih tahu sama saudara. Peraturan Gereja Bethel Indonesia, ini berlaku buat seluruh Gereja Bethel Indonesia yang ada di muka bumi ini. Peraturan seluruh Gereja Bethel Indonesia, di dalam gedung Gereja Bethel Indonesia tidak boleh ada patung. Nah, kalau saudara sementara saya khotbah, saudara diam begini. Lalu orang dari Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia datang ke sini, gue bisa diberhentiin. Karena dia bilang, ngapain ada patung di dalam gereja? Makanya saudara, untuk supaya saudara menolong saya, saudara gitu, amin. Yeah, yes. Nah, gitu.
Sama gini, saya dengar di gereja kita ternyata banyak juga orang yang dari gereja Katolik. Mungkin dari menantunya, dari apa itu namanya, saudaranya, dia dari gereja Katolik, cuman hari itu dia nggak sempat, terus dia datang ke sini gitu kan, iya kan? Ada yang udahlah saya diberkati di Glow juga oke lah, atau gereja sama ya kan? Nah, kalau ada saudara-saudara kita dari gereja Katolik, tiba-tiba lihat saudara duduk begitu, nah dia pikir saudara patung Maria. Nah dia bisa sembah saudara kan? Ada bapak-bapak yang lihat saya gini. Kalau bapak-bapak wajahnya kayak patung Yuda.